Shalom, jumpa kembali di hari yang baru dengan berkat yang baru. Dan hari ini kita lanjut dengan episode yang ketiga tentang pemimpin rohani. Nah, kemarin episode 1 dan 2 seolah-olah tuh hanya untuk kaum pria. Ya, di hari ini kita bicara bagaimana kaum wanita jadi pemimpin rohani. Syaratnya sebetulnya sama. Namun kita baca dulu dari 1 Timotius 3 ayat 10 dan 11 berkata demikian. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan fitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Jadi segala persyaratan untuk menjadi pemimpin rohani, baik itu pendeta, penatua, diaken, ya, itu syaratnya sama, baik pria maupun wanita. Kalau kemarin salah penekanannya pria, hari ini juga untuk wanita. Prinsipnya adalah sama semua aturannya. Jadi harus diuji dahulu. Nah, untuk wanita ini bisa dia sebagai status sebagai seorang istri, ya, tetap sama syaratnya, atau seorang janda, atau yang single tidak menikah. Semua intinya sama. Hanya penekanannya adalah jikalau itu dia seorang istri, janda atau single, tetap dia harus punya nama baik. Selain syarat-syarat kemana, harus punya nama baik, baik di dalam maupun di luar rumah, gitu ya. Lagi kalau dia seorang janda, ya harus membuktikan bahwa dia adalah seorang janda yang baik, ya. Kalau Paulus menegaskan ada janda tua, ada janda muda. Ada yang begitu janda tua punya baik, tapi kalau Paulus menekan khususnya untuk janda-janda muda, kalau mantu dia sebaiknya menikah, jangan sampai liar kemana-mana, ya, pacaran sana, pacaran sini. Kalau sebaiknya dia menikah. Dan janda tua yang baik, yang betul-betul bertanggung jawab, itu harus diperhatikan, ya, diberikan bantuan-bantuan oleh lembaga, oleh gereja. Nah, kaitan dengan pemimpin rohani ini, jadi seorang wanita, baik itu statusnya janda ataupun single, sama, ya, harus dapat dipercayai, dapat menahan diri dan punya nama baik, ya. Jadi jangan sampai akhirnya dalam statusnya itu, kondisi ini, dia tidak menunjukkan ciri-ciri yang sama, tidak memenuhi syarat sebagai seorang penatua atau seorang pemimpin rohani. Nah, syarat itu juga tetap diberlakukan kepada wanita. Jadi semua aturan baik wanita pria itu sama. Nah, hari ini tentang wanita. Apalagi kalau misalnya itu seorang wanita yang menjadi pemimpin, yaitu harus ada izin dari suami, ya. Nah, kalau dia seorang janda harus ada juga persetujuan dari anak-anaknya. Jadi ada dua prinsip. Yang pertama syaratnya adalah syarat dari firman Tuhan. Ini baca firman Tuhan, ya. Baik di Filemon, Titus, itu jelas ada syarat untuk diaken, penatua, untuk pemimpin, itu ada syaratnya. Jadi syarat firman Tuhan mutlak. Kalau tidak cocok, tidak sesuai, tidak menjadi teladan, jangan pernah dipilih sebagai pemimpin rohani, baik itu sebagai penatua, sebagai diaken, atau masuk dalam anggota grup majelis. Itu jangan dipilih. Yang kedua, biasanya setiap gereja itu ada tata gereja. Nah, ikutilah dua aturan itu, ya. Jadi secara rohani teruji atau tidak, apakah sikapnya baik, apakah sebagai seorang wanita, entah status single ataupun janda, apakah dia menunjukkan sikap yang baik, teladan yang baik, gitu ya. Apakah dia dapat percaya? Kalau dia menjadi batu sandungan, jangan pernah dipilih, atau sikapnya tidak menunjukkan seorang yang layak menjadi pemimpin rohani, menjadi penatua atau sebagai pelayan Tuhan, jangan pernah dipilih, karena di gereja kacau akhirnya. Yang kedua, juga apakah dia memang dapat dipercaya dalam segala hal, dapat menahan diri, ya. Jadi jangan sampai, ya, baik yang ini status kan dua-dua single, ya, baik janda maupun ini single. Masalah adalah apakah dia dapat dipercayai, ya, dapat menahan diri, sudah teruji, ya, dalam apakah moralnya seperti apa, gitu ya. Jadi bukan hanya untuk kaum pria saja, kaum wanita juga sama, harus teruji. Kalau tidak punya nama baik, dia tukang tipu misalnya, itu jangan pernah dipilih. Atau dia pacaran yang sebar kesana kemari, misalnya dengan siapa yang nggak jelas, yang
menunjukkan etika yang tidak baik. Jangan dipilih kalau kehidupan moral saya tidak benar, bagaimana dia bisa jadi pemimpin? Apakah anak-anaknya juga menghargai dia? Karena misalnya dia tidak punya moral yang baik atau mata yang baik, ya pasti anak-anaknya juga akan jadi tidak suka atau menjadi batu sandungan. Nah, jadi Bapak sekalian, memilih pemimpin rohani itu sangat penting dan harus ekstra hati-hati. Karena menyangkut masa depan gereja, jangan pernah ada kompromi. Kalau salah, salah. Kalau tidak cocok, katakan tidak cocok, tidak sesuai, tidak sesuai. Jangan ada kompromi. Karena kalau kita sebagai pemimpin rohani, sebagai pelayan Tuhan, kita menyembah melayani Allah yang Maha Kudus, maka hidup juga kita harus kudus, ya. Ini berlaku bagi seluruhnya, pria maupun wanita, duda, janda, single, ini semua syaratnya sama, ya. Perhatikan firman Tuhan, juga perhatikan tata gereja, ikuti itu semuanya, dan ini akan meminimalisir masalah. Memang masalah pasti ada, tetapi kalau hati kita benar, maka akan dapat diselesaikan dengan baik. Penting kita melihat Allah yang kudus, hidup kita harus kudus, hidup kita harus benar. Jadi hati-hati di dalam memilih pemimpin rohani, ikuti aturan yang ada, uji dengan baik, ya, uji dengan baik. Maka kalau memang cocok, sesuai, doakan dia supaya menjadi pemimpin yang semakin bijak. Tapi kalau tidak cocok, memenuhi syarat, harus dengan tegas ditolak. Jelas ya? Maka kalau kita punya ketegasan yang berasal dengan firman Tuhan, maka gereja kita akan maju dan bertumbuh. Ya, karena seperti rohani, dia akan menaungi, akan mengayomi jemaat. Tapi kalau kita nggak benar, bagaimana bisa mengayomi? Ini penting untuk masa depan gereja. Jadi hati-hati di dalam memilih pemimpin rohani. Jangan sampai ketika dia teruji, ternyata dia hanya punya kepentingan pribadi tertentu. Nah, ini harus hati-hati, ya. Hati-hati, hati-hati, minta hikmat Tuhan, berdoa di dalam tentang pemimpin rohani. Siapapun juga, jangan karena kedekatan, jangan karena tujuan tertentu, maka kita memilih asal-asalan saja. Tapi pilih pertama, lihat firman Tuhan, kedua lihat tata gereja. Ini adalah rambu-rambunya supaya tidak salah kaprah, ya. Selamat melayani bagi para pemimpin rohani yang sudah dipilih ataupun masih akan dipilih, gitu ya. Karena setiap tahun ada pemilihan. Mari terus doakan supaya setiap pemilihan pemimpin rohani di lembaga manapun, bukan saja hanya di gereja, di lembaga manapun perlu didoakan supaya akhirnya lembaga yang dipimpin itu menjadi lembaga yang baik, yang akhirnya semua yang dipimpin takut akan Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.